Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dalam pembahasan mikroekonomi. Kita akan membahas konsep efisiensi di dalam ekonomi beserta isu-isu terkait seperti trade-off, efisiensi dan keadilan, dan gains from trade. Konsep efisiensi umumnya terkait dengan kondisi terbaik yang bisa dicapai. Sejauh ini, tingkat harga dan output yang dihasilkan di pasar persaingan sempurna merupakan yang paling efisien dibandingkan di pasar lainnya. Mengapa? Alasannya bukan karena tercapainya equilibrium, di pasar-pasar lain pun equilibrium terjadi, tapi karena kesejahteraan sosial yang maksimum tercapai di pasar kompetitif. Nah, sekarang kita lihat dua konsep equilibrium di sini. Yang pertama, analisis equilibrium parsial. Konsepnya adalah equilibrium di satu pasar bersifat independen atau analisis equilibrium memiliki asumsi ceteris paribus. Artinya, faktor-faktor penentu permintaan pasar selain harga barang yang bersangkutan dianggap tidak mengalami perubahan. Kalaupun berubah, efeknya hanya sekali dan tidak timbal balik. Sementara itu pada analisis equilibrium yang kedua, yaitu analisis equilibrium general, asumsi ceteris paribus ini tidak digunakan lagi. Semua pasar bisa saling terhubung satu sama lain. Perhatikan dua equilibrium awal pasar kopi dan teh misalnya di sini. Saat terjadi penurunan penawaran kopi, permintaan teh sebagai barang substitusinya akan naik. Kenaikan harga teh lalu menaikkan permintaan kopi. Kenaikan harga kopi berimbas ke kenaikan permintaan teh, berimbas kembali ke kopi, dan seterusnya hingga efek timbal balik semakin kecil dan berhenti di titik equilibrium D dan Z. Jadi pesan utamanya di sini, pencapaian equilibrium dan kondisi efisiensi terjadi melalui proses aksi reaksi. Proses aksi reaksi dalam pencapaian equilibrium general terjadi pula dalam pembahasan aspek efisiensi ekonomi pertama, yaitu efisiensi dari sisi konsumen, yaitu efisiensi in exchange dengan menggunakan Edgeworth box. Ini adalah contoh dari Edgeworth box dari dua konsumen, Aldi dan Bella, yang masing-masing memiliki keranjang konsumsi yang terdiri dari makanan dan pakaian. Edgeworth box menunjukkan batas sumber daya yang tersedia untuk kedua konsumen. Jadi jika pakaian hanya ada 6, maka jika Bella sudah punya 4, Aldi paling banyak punya 2 pakaian. Jika Bella punya 1, Aldi punya 5, dan seterusnya. Kemudian kita bisa lihat setiap kombinasi makanan dan pakaian yang dikonsumsi akan menghasilkan tingkat kepuasan tertentu bagi Aldi dan Bella. Tingkat kepuasan Aldi diwakili oleh indifference map berwarna merah ini. Semakin ke kanan, tingkat kepuasan Aldi semakin tinggi. Sebaliknya, indifference map Bella adalah kurva-kurva biru ini. Kita bacanya dari kanan ke kiri. Maka semakin ke kiri, semakin tinggi tingkat kepuasan Bella. Jika alokasi awal adalah di titik A, apa yang dapat kita amati? Pertama, di titik A, Aldi mengkonsumsi 7 unit makanan dan 1 unit pakaian. Sedangkan Bella 3 unit makanan dan 5 unit pakaian. Tingkat kepuasan Aldi adalah UA, sementara tingkat kepuasan Bella adalah UB. Apakah alokasi di titik A ini efisien? Nah, kita tinggal evaluasi. Dari titik A kita bisa lihat pertukaran atau exchange masih bisa memberikan perbaikan kondisi Aldi dan Bella, atau istilahnya masih mungkin terjadi Pareto improvement. Perhatikan pertukaran komoditas antara Aldi dan Bella ini bisa memindahkan titik A ke titik B. Di sini kondisi keseluruhan lebih baik karena apa? Tingkat kepuasan Bella meningkat ke UB double prime, sementara kepuasan Aldi tidak berubah. Pertukaran bisa juga memindahkan titik A ke titik C atau ke titik D. Perpindahan ini juga menyebabkan kondisi keseluruhan menjadi lebih baik karena tingkat kepuasan Aldi meningkat tanpa mengorbankan tingkat kepuasan Bella. Jadi titik A bukan titik yang efisien. Area kuning di sini adalah Pareto improvement yang mungkin terjadi dari titik A. Perpindahan dari titik A ke titik B, C, atau D, atau ke titik-titik persinggungan lain di area kuning ini dinamakan sebagai Pareto improvement. Dan hasilnya adalah kondisi Pareto efisien. Setelah kondisi Pareto efisien tercapai, maka tidak ada lagi perbaikan kondisi yang mungkin terjadi bagi salah satu pihak tanpa menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Seluruh kombinasi titik Pareto efisien yang mungkin di dalam Edgeworth box digambarkan dalam contract curve ini.
Dari teori konsumen, kita telah ketahui nilai absolut dari kemiringan sebuah kurva indifference curve adalah MRS. Oleh karena itu, karena titik-titik Pareto efisien di dalam kontrak curve terjadi saat kurva indifference curve Aldi dan Bella bersinggungan seperti ini, maka syarat dari kondisi Pareto efisien adalah marginal rate of substitution Aldi harus sama dengan marginal rate of substitution Bella. Dalam pasar kompetitif, seperti kita ketahui, harga kedua barang menentukan pertukaran di antara konsumen. Ketika keseimbangan belum tercapai, rasio harga yang ada menghasilkan kelebihan permintaan dan kelebihan penawaran. Perbandingan harga pakaian dan makanan dinyatakan dengan garis lurus di sini. Kemiringannya adalah rasio PF per PC. Pada harga relatif ini, kombinasi barang terbaik untuk Aldi dan Bella masing-masing berada di titik A dan di titik B. Namun, itu berarti permintaan Aldi untuk makanan adalah QF1, sedangkan Bella adalah QF2, sehingga di sini terjadi kelebihan penawaran makanan. Pada saat yang sama, permintaan Aldi untuk pakaian adalah QC1, sedangkan Bella adalah QC2, sehingga di sini terjadi kelebihan permintaan untuk pakaian. Ketidakseimbangan pasar ini menyebabkan harga makanan turun dan harga pakaian naik, sehingga rasio PF per PC menjadi lebih rendah dan garis harga relatif menjadi lebih mendatar. Dengan garis harga yang lebih mendatar, keseimbangan pasar kompetitif kini terjadi pada titik C, yang merupakan titik persinggungan antara kedua kurva indifference dan garis harga relatif. Penyesuaian di pasar kini menyebabkan tidak ada lagi kelebihan permintaan dan penawaran. Terakhir, kita bisa simpulkan bahwa setiap equilibrium di pasar kompetitif adalah Pareto efisien dan MRS kedua individu sama dengan rasio harga komoditas di pasar. Saya cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Kita sudah bahas aspek pertama efisiensi. Ingat, syarat efisiensi ini, aspek efisiensi berikutnya akan relatif lebih mudah setelah aspek pertama ini dipahami. Di video berikutnya kita akan bahas pula trade-off antara efisiensi dan keadilan, bagaimana pandangan berbeda mengenai kesejahteraan dan keadilan mempengaruhi kebijakan redistribusi sumber daya dalam perekonomian, serta juga kita akan bahas mengenai gains from trade. Silakan ditonton ulang jika penjelasan terlalu cepat atau jika ada bagian-bagian yang perlu di-highlight dan dicatat. Tetap sehat dan semangat belajar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.